괜찮아. 괜찮아요. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulistia Arli dari kelas Manajemen 23 CDX. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Bayangin SPM itu adalah remote control dari organisasi. Tujuannya supaya semua orang dapat berjalan ke arah yang sama. Jadi bukan cuma asal kerja, tapi semuanya nyambung sama strategi di perusahaan tersebut. SPM juga membantu manajer untuk mengarahkan perilaku supaya tiap orang melakukan hal yang sama sesuai tujuan. Memantau kinerja, ngecek sejauh mana kita udah dekat sama target. Dan yang ketiga, mengevaluasi hasil, ngelihat seberapa efektif tindakan yang udah diambil. Gampangnya SPM itu kayak GPS organisasi, biar nggak nyasar dan bisa sampai tujuan bareng-bareng. Adapun komponen dari sistem pengendalian manajemen, kontrol dalam SPM itu ada dua jenis. Yang pertama, kontrol keuangan. Ini fokus ke angka-angka yang bisa diukur, kayak anggaran dan selisihnya, seberapa untung kita dalam profitabilitas, seberapa besar hasil dibanding modal, dan juga kelola arus kas. Yang kedua ada kontrol non keuangan. Ini lebih ke hal-hal yang sifatnya kualitas dan pengalaman. Contohnya, kepuasan pelanggan, kualitas produk atau layanan, retensi karyawan, dan pangsa pasar. Dua-duanya saling melengkapi. Kalau cuma lihat uang doang bisa kelewat masalah lain. Tapi kalau dua-duanya dikontrol, itu baru keputusan yang mantap dan seimbang. Lalu ada 4 jenis kontrol penting yang dikenalin sama Robert Simons. Ini kayak alat bantu buat organisasi tetap di jalurnya. Yang pertama, diagnostik. Ngecek dan evaluasi kinerja. Udah sesuai target atau belum. Yang kedua ada interaktif, bikin ruang diskusi. Kayak kita belajar bareng, cari cara baru yang lebih oke. Yang ketiga ada batas, kasih tahu mana perilaku yang dilarang. Yang keempat ada sistem keyakinan. Ini yang ditanamkan nilai-nilai inti organisasi. Kalau keempatnya jalan bareng, organisasi bakal punya arah yang jelas, tapi juga fleksibel. Bisa lincah, tetapi tetap punya prinsip. Lalu, berbicara soal implementasi sistem pengendalian manajemen atau SPM, tantangan paling umum yang sering muncul itu adalah penolakan dari karyawan dan beban informasi yang berlebihan. Jadi wajar aja kalau ada yang merasa cemas karena takut diawasi atau takut diancam kebiasaan kerja mereka berubah secara drastis. Selain itu, kita juga sering kebanjiran data, tapi masalahnya datanya banyak yang nggak relevan atau justru bikin bingung. Tanpa penyaringan dan pemahaman yang tepat, informasi ini malah jadi beban, bukannya solusi. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, dukungan dari manajemen senior. Tanpa komitmen mereka, perubahan yang kita rancang sulit untuk berjalan. Jadi pelatihan komunikasi yang jelas dan keterlibatan semua pihak itu juga jadi kuncinya. Lanjut ke bagian perancangan. Di sini kita nggak bisa pakai sistem yang satu ukuran cocok untuk semua. Kita harus mempertimbangkan konteks organisasi masing-masing. Contohnya, perusahaan besar pasti butuh sistem yang lebih formal dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Industri dan lingkungan juga berpengaruh. Misalnya, industri yang regulasinya ketat akan butuh kontrol yang lebih spesifik. Dan jangan lupa budaya perusahaan. Kalau budayanya fleksibel dan terbuka terhadap kontrol, sistem akan lebih mudah diterima. Tapi kalau nilai-nilainya kaku atau tradisional, kita harus menyesuaikan pendekatannya. Nah, ini prinsip intinya. Penyelarasan. Jadi kalau kita ingin SPM bekerja maksimal, kita harus memastikan bahwa strategi perusahaan, struktur organisasi, dan juga perilaku individu itu saling sinkron. Strategi di sini bicara soal tujuan jangka panjang yang mau dicapai. Struktur adalah bagaimana kita mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara efisien. Dan juga perilaku tentu saja menyangkut bagaimana kita mengarahkan tindakan karyawan agar sesuai dengan arah perusahaan. Kalau 3 aspek ini selaras, organisasi bisa bergerak secara efisien, minim konflik, dan juga nggak buang-buang sumber daya.
Itu kenapa penyelarasan ini sangat penting kalau kita ingin SPM menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi intinya di era bisnis yang terus bergerak cepat ini, sistem pengendalian manajemen atau SPM itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi kebutuhan. Kalau perusahaan harus mau tetap relevan, ya harus tetap menyesuaikan diri. Ini berarti kita harus mau terbuka dengan teknologi baru, membangun budaya, beradaptasi, dan lebih proaktif melihat tantangan ke depannya. SPM yang siap masa depan itu harus fleksibel, berbasis data, dan tentunya selaras dengan tujuan inovasi serta pertumbuhan. Adapun 3 poin penting. Yang pertama, fleksibel dan adaptasi. Jadi SPM ini harus lincah, bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua, teknologi cerdas. Kita harus memanfaatkan teknologi seperti AI dan analitik data biar keputusan kita makin tajam. Lalu ada fokus pada manusia, yaitu walaupun serba teknologi, ujung-ujungnya tetap manusia. Kita harus tetap memberdayakan tim kita. Sekian yang dapat saya berikan penjelasan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanna know me, wanna know about me.